Udah mulai ya? Halo, selamat malam. Selamat malam teman-teman semua. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan listrik K3. Dan saya atas nama Muhammad Farina Segap 3412011008. Lalu teman Saya Doli Panuturi Nabitupulu, nomor NIM 3412011014. Saya Norik Aberi Tonga, nomor NIM 3412011011. Saya Krisman Apasan Purba, NIM 3412011013. Saya Yosua Malau, NIM 341-2011-006. Saya akan mempresentasikan tentang listrik K3. Silakan screen. Ya, kita langsung ke nomor 1. Lembaga mana saja di Kota Batam yang menyediakan pelatihan dan sertifikat teknisi maupun ahli? Sertakan link websitenya. Lembaga sertifikasi untuk K3 listrik di Batam, yang pertama yaitu Offshore Technology Institute. Lembaga pelatihan kerja swasta, fasilitas lengkap dan berpengalaman lebih dari 10 tahun. Biaya untuk pelatihan ini yaitu Rp6.500.000 dan sertifikasinya dikeluarkan oleh Kemenaker RI. Kita bisa membuka linknya https://ot.co.id. Oke, cukup. Dan disambung oleh nomor 2. Nomor 2, berikanlah contoh lowongan kerja di LinkedIn yang membutuhkan kompetensi K3 listrik, teknisi maupun ahli, sertakan link websitenya. Yang pertama, A. Apa saja nama departemen dan tupoksinya, berapa kisaran gajinya, apakah Anda berminat? Jawaban dari kelompok kami adalah PT HK Sentra Korporindo, Departemen Maintenance Elektrikal, tupoksinya adalah holding ahli K3 listrik atau K3 teknik listrik sertifikat. Expert in safety work and environment procedure. Kisaran gajinya di kisaran 8-10 juta. Untuk saat ini mungkin dari saya sih Pak belum, tapi nggak tahu tidak memungkinkan untuk di waktu ke depan dan bisa berubah-ubah. Untuk linknya kita bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya nomor 3 akan dilanjutkan oleh Krisman. Oke. Saudara Krisman, lanjut nomor 3. Nomor 3. Apa saja perbedaan dari teknisi K3 listrik dengan ahli K3 listrik? Jika dibandingkan juga dengan AK umum, mana yang Anda sukai dan dibutuhkan di industri Batam? Jawaban kami adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam usaha mengimplementasikan K3 listrik di tempat kerja. Kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab dari seseorang ahli dan teknisi K3 listrik. Perbedaan pada keduanya ialah kegiatan yang dilakukan dalam usaha mengamankan lingkungan kerja dari bahaya listrik. Kegiatan perencanaan, pemasangan, dan perubahan oleh pada perusahaan atau ahli K3 listrik, PJ K3. Sementara kegiatan pemasangan dan pemeliharaan pada pembangkit transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik merupakan tugas dan tanggung jawab dari perusahaan atau teknisi K3 listrik pada PJ K3. Jika masih ada sambungannya, boleh dilanjut, masih ada. Krisman.
Yang saya sukai dan menurut saya dibutuhkan dalam industri di Batam adalah teknisi K3 listrik, Pak. Oh, oke. Mungkin pendapat dari Krisman begitu ya. Oke, Iya. kita lanjut ke soal nomor 4 oleh Joshua Malau. Oke, saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Itu pertanyaannya soal nomor 4, budaya seperti apa yang mencerminkan norma K3? Jawabannya, peran dan komitmen pimpinan di sini akan terlihat dari prioritas program atau aktivitas bisnis saat planning. Untuk perusahaan yang beresiko tinggi biasanya menyediakan K3 sebagai nilai utama, sehingga biasanya program atau aktivitas yang diprioritaskan berhubungan dengan K3. Adanya komitmen dan pimpinan perusahaan, ada awareness dalam kurung dari tiap pekerja memiliki kewajiban untuk menyadari bahwa bahaya selalu ada di setiap pekerjaan, dan juga harus mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau menghilangkan dampak dari bahaya tersebut. Mungkin itu aja jawaban dari nomor 4. Oke, bisa dilanjut nomor 5 oleh teman kita Doli. Apakah K3 listrik termasuk dalam regulasi dalam PUIL 2011? Jelaskan secara rinci. Betul, K3 listrik adalah termasuk dalam regulasi dalam PUIL 2011. Jelaskan secara rinci. Sebenarnya PUIL ini termasuk dalam standar-standar safety bagi di dunia kelistrikan, seperti menjaga kabel agar tetap solid dan tanpa selubung, dan pastikan juga kabel yang tidak ada lecet, yang dapat menimbulkan konslet dan dapat mengakibatkan kebakaran, dan tidak terdapat satu plesteran di setiap kabel. Itu saja mungkin untuk soal nomor 5. Oke, terima kasih. Kita lanjut di nomor 6 oleh Norik. Boleh dilanjut, Norik? Ya, nomor 6. Apa saja yang dapat dipelajari K3 listrik untuk di bidang transmisi, distribusi, pemanfaatan pembangkit, sistem penyalur, petir, ruang khusus? Apa saja perbedaan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan yang dimaksud pada kurikulum sertifikat K3 listrik? Jawabannya 1. Persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pembangkitan listrik. Yang kedua, persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di transmisi listrik. Yang ketiga, persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di distribusi listrik. Yang keempat, persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan, dan peralatan listrik di pemanfaatan listrik. Yang kelima, persyaratan K3 sistem penyalur petir. Dan yang terakhir, persyaratan K3 listrik, ruangan khusus. Terima kasih. Dan soal nomor terakhir di nomor 7 yang akan menjawab yaitu saya sendiri. Soal nomor 7, apa saja APD yang dibutuhkan dalam bekerja di bidang kelistrikan? Apakah sama tupoksi, teknisi, atau maintenance kelistrikan di dunia migas dan manufaktur? Jawabannya, di setiap safety manufaktur or migas biasa menyediakan helmet, safety helmet, atau kacamata pelindung, safety glass, penyumbat telinga, air plug, dan sarung tangan, hand glove. Berbeda jika di migas atau di migas-migas seperti contohnya McDermott, Profab, Smoy, biasa mereka memakai APD lengkap seperti helm, sarung tangan, wear pack. Dan berbeda dengan Shimano. Shimano tidak memakai helm saja, tapi masih memakai APD yang lain. Dan itu saja menurut kami rangkuman tugas dari kelompok 2 tentang kelistrikan
K3 listrik. Oke, gimana teman-teman? Mungkin bisa ditutup aja. Oh, langsung Ya, ditutup aja ya. mungkin udah pas Berarti- nih, tutup aja. Berarti begini aja ya hasilnya. Oke. Ya, siap. Oke. Sekian, Oke, kalau terima begitu, kasih. Saya sebagai moderator, terima kasih. Selamat Terima malam. kasih.